Wah, ngeri banget sih. Yang ini bener-bener memacu adrenalin gak sih? Kayak Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Siapa di sini yang suka travel, berpergian menggunakan pesawat? Atau senang aja sebenarnya kayak sama pesawat in general? Selain jadi transportasi yang literally change the world, mempermudah kehidupan manusia. Yang dulu tuh kalau misalkan traveling, kalau misalkan mau dari satu negara ke negara lainnya bisa ngabisin berbulan-bulan di kapal. Jadi bisa dipotong waktu perjalanannya hanya dalam beberapa jam. Paling lama tuh berapa ya? 12 jam? 16 jam? What's the longest flight on earth? 18 jam. 18 jam dulu sebelum ada pesawat berapa bulan ya? Wah, itu dari mana ke mana ya? Singapura ke New York 18 jam 45 menit. Selain itu, pesawat ini juga dinilai sebagai transportasi yang paling aman di antara berbagai transportasi lainnya. Walaupun dinilai aman, tapi selalu ada tapi di sini. Walaupun dinilai aman, di dunia ini guys ada beberapa bandara atau lebih tepatnya landasan terbang atau runways yang terkenal unik tapi sekaligus berbahaya. Di mana aja nih runways ini berada dan kenapa mereka sangat berbahaya? Langsung aja without any further ado, let's get to the list. Kita akan mulai dengan Tenzing Hillary Airport di Nepal. Bandara yang satu ini dulu tuh dibangun tahun 1964, tapi kemudian namanya dari Bandara Lukla diganti jadi Bandara Tenzing Hillary di tahun 2008. Namanya diganti sebagai penghormatan nih untuk Sir Edmund Hillary dan Sherpa Tenzing Norgay, orang pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest dan salah satu orang yang punya ide nih untuk membuat bandara ini. Jadi, bandara yang satu ini terletak di atas gunung di ketinggian 2.800 mdpl dan merupakan titik awal bagi semua orang yang mau mendaki Gunung Everest. Jadi seluruh pilot maupun penumpang yang mendarat di bandara ini tuh harus siap mental karena bandara ini tuh disebut sebagai bandara paling berbahaya di dunia. Kenapa? Well, karena angin di bandara ini tuh kenceng banget dan banyak awan-awan pekat. Selain itu, landasan pacunya itu emang terkenal sebagai landasan pacu yang pendek banget, bahkan terpendek yang pernah ada. Biasanya landasan pesawat itu sekitar 1.800 meter. Nah, punyanya Tenzing Hillary ini cuma 460 meter. Dan yang bikin lebih berbahaya lagi, jadi di ujung lintasan pesawatnya itu ada lembah curam sedalam 610 meter dan di depannya persis ada tebing tinggi. Jadi karena emang berbahaya banget, penerbangan di bandara ini cuma dilakukan pada siang hari saat cuacanya bagus. Saat angin kencang dan kayak cuaca mendung atau cenderung berawan, ini bandara bakal completely shut off, benar-benar ditutup total. Nah, ada beberapa kali kecelakaan di bandara Tenzing Hillary ini. Pada 8 Oktober tahun 2008, karena kabut yang super tebal, Yeti Airline 103 itu jatuh terbakar saat mau mendarat dan menewaskan 18 penumpang, kecuali pilotnya. Ada lagi kecelakaan di tahun 2019 lalu, saat sebuah pesawat kecil itu tiba-tiba membelok dari landasan pacu dan menabrak 2 helikopter. Dalam insiden yang satu ini ada 3 orang yang tewas dan 3 lainnya luka-luka. Wah, ngeri banget sih. Yang ini benar-benar memacu adrenalin gak sih? Kayak sebelum naik Everest aja udah dites dulu apakah kamu mampu naik Everest dengan melewati bandara ini. Next. Next ada Princess Juliana International Airport di Saint Martin. Ini juga salah satu bandara yang memiliki landasan pacu yang dibilang salah satu paling berbahaya di dunia. Gimana nggak? Jadi jarak saat pesawat ingin mendarat atau lepas landas itu hanyalah beberapa meter di atas pantai. Jadi orang-orang yang lagi santai nih di pantai, slow di pulau. Santai di pantai, slow di pulau. Ini bahasa mana ya? Bahasa santai di pantai, slow di pulau. Oke. Anyways,
Buat orang-orang yang lagi chillin berjemur, itu bisa langsung ngeliat pesawat melandas di depan mereka. Beberapa meter lah di atas kepala mereka gitu, kayak wow, pesawat. Tapi walaupun Princess Juliana International Airport ini dilabeli sebagai bandara yang paling ekstrim, bandara ini justru super populer dan menarik nih buat banyak turis dari mana-mana untuk datang nggak cuma berlibur ke Pantai Maho, tapi tuh kan, maaf, butuh pendewasaan diri. Nggak cuma untuk datang berlibur ke Pantai Maho, tapi juga untuk merasakan sensasi sedekat itu nih dengan pesawat yang mau mendarat. Tapi lagi, walaupun ini menjadi kayak attraction ya, pernah ada nih kasus di mana seorang turis wanita berusia 57 tahun asal New Zealand itu meninggal karena terhempas saat pesawat lewat pada Juli 2017 lalu. Oh no. Saat itu dia lagi ada di pagar pembatas untuk melihat pesawat yang akan lepas landas, dan saat mesin pesawatnya nyala dan keras banget gitu, wanita ini bener-bener kayak terhempas terus meninggal. Insiden yang sama juga terjadi di 2012 ketika seorang perempuan terlempar karena ledakan angin mesin jet pesawat. Dia terhempas terus kepalanya menghantam beton, tapi untungnya nyawanya masih bisa diselamatkan. Nah sebenarnya pemerintah tuh udah bikin larangan, juga tanda peringatan biar orang-orang tuh jangan terlalu deket gitu sama pembatas. Tapi nggak dikit juga wisatawan-wisatawan yang melanggar aturan itu. Nah nanti kalau misalkan kalian dapat kesempatan guys, hopefully kan, fingers crossed, kalau kalian dapat kesempatan untuk datang ke St. Martin dan mau ngeliat nih Princess Juliana International Airport, please ikuti aturannya, jangan terlalu deket karena emang sebahaya itu. Oke, next. Next ada Paro International Airport di Bhutan. Paro International Airport ini merupakan satu-satunya airport di Bhutan sampai tahun 2011. Berada 6 km dari kota Paro. Deket banget. Lokasinya tuh ada di tengah lembah di sebelah sungai dan panjang runway-nya tuh 1964 meter. Tapi ketinggian bandaranya tuh di 2230 mdpl. Jadi bandara ini juga masuk nih ke list salah satu bandara dengan landasan pacu yang sangat-sangat mengerikan. Karena emang bandara itu dikelilingi sama bukit-bukit yang ketinggiannya itu sekitar 5.500 meteran. Penerbangan di Paro Airport ini emang cuma beroperasi saat matahari terbit sampai sebelum terbenam dalam kondisi cuaca yang baik. Selain menghadapi kondisi alam dan cuaca, pilot-pilot itu juga harus pinter-pinter nih untuk mengatasi keterbatasan fasilitas yang ada di bandara ini. Misalnya, pilot-pilot tuh harus tahu nih kayak tiang listrik dan atap rumah warga di lereng-lereng bukit saat mereka manuver di antara pegunungan. Dan pilot-pilotnya juga harus terbang full sepenuhnya dengan mode manual. Nah, menurut dailymail.co.uk, saking susahnya nih proses pendaratan pesawat di bandara itu, sampai di tahun 2009, hanya ada sekitar 8 pilot yang lolos kualifikasi untuk mendaratkan atau menerbangkan pesawatnya di sini. Dan sampai Juli 2011, hanya ada satu maskapai yang emang diperbolehkan menggunakan fasilitas di bandara ini, yaitu Druk Air atau maskapai resmi pemerintah Bhutan. Tapi meskipun mengerikan banget, setiap tahunnya bandara ini tuh dikunjungi oleh lebih dari 30.000 orang untuk bertamasya. Wow. Ada nggak guys dari kalian yang pingin banget ke Bhutan? Coba komen di bawah. Next. Next ada Gibraltar International Airport di Gibraltar. Ngomong itu Gibraltar atau Gibraltar? Gibraltar. Iya kan? Dari tadi Gibraltar gak enak. Gibraltar ternyata. Selain ekstrim, bandara yang satu ini bisa diklasifikasikan sebagai salah satu bandara terunik di dunia. Karena landasan pacunya itu bareng sama jalan raya. Hah? Iya. Jadi kalau ada pesawat nih yang mau mendarat atau lepas landas, kendaraan yang mau lewat kayak di jalan-jalan raya itu harus menunggu sekitar 10 menit. Mirip konsepnya kayak kita yang biasanya di jalan-jalan nunggu kereta api lewat. Jadi kayak ditutupkan kayak teng neng 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 cu cu cu, baru kita lewat lagi. Mereka kayak gitu tapi sama pesawat. Jalanan yang
menjadi landasan itu bernama Winston Churchill Avenue dan terkenal juga sebagai jalan tersibuk di Gibraltar. Dan kendaraan yang melintas di jalanan ini tuh harus berhenti beberapa kali sehari supaya pesawat dari atau menuju London, Birmingham, atau Manchester itu bisa lewat. Nah, bukan aja landasan pacunya nih yang merupakan jalan raya, ternyata ujung dari landasan pacu itu adalah laut. Jadi pilot benar-benar harus ekstra hati-hati saat mau lepas landas atau mendarat. Lah, kenapa sih bandara ini kok aneh banget? Bisa-bisanya landasannya kok bareng sama jalan raya yang masih aktif banget juga. So, awalnya bandara ini tuh dibangun sebagai lapangan terbang darurat untuk angkatan laut kerajaan selama Perang Dunia Kedua. Tapi kemudian bandara ini jadi bandara umum dan penerbangan pertama yang menghubungkan Gibraltar sama Manchester. Nah, karena ribet ya kali ngubah-ngubah lagi gitu, kayak bekerja kok sistem ini lumayan efisien, bareng-barengan. Jadilah jalan raya itu dan landasannya digabung. Dan sampai saat ini belum ada kecelakaan yang terjadi di landasan pacu ini karena penjagaan di bandara ini cukup ketat dan orang-orang yang ngelewatin itu juga taat peraturan, guys. Jadi kayak ketika disuruh nunggu gitu, kayak kita nunggu kereta, nggak ada kan yang nyelonong-nyelonong gitu loh sebelum keretanya lewat. Bercanda. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir, Madeira Airport di Portugal. Bandara Madeira ini berlokasi di Santa Cruz, Madeira, Portugal, dan dibuka pada 18 Juli tahun 1964 dengan penerbangan domestik dan juga internasional. Nah, di 2017, bandara ini diganti nama jadi Cristiano Ronaldo International Airport untuk menghormatinya sebagai salah satu pesepak bola hebat yang lahir di Madeira. Tolong semuanya tepuk tangan dulu untuk Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Dan pada 2004, bandara ini mendapatkan penghargaan Outstanding Structure Award karena struktur bangunan dan landasannya tuh emang unik banget, beda dari yang lain. Jadi landasan pesawatnya tuh dibangun di atas pilar-pilar beton setinggi 50 meter di atas air laut. Hah? Dia ngambang gitu? Enggak? Oke. Lah, dibangun di atas air gimana caranya? Kan ada tanahnya, Kak. Oke, Kak, paham. Enggak kan? Oke. Kan ada tanah. Jadi lokasi Bandara Madeira ini berhimpitan di antara lautan dan gunung. Jadi pilot yang mendaratkan pesawat di sana itu harus menghindari gunung, berbelok menuju lintasan, dan setelah pesawatnya menyentuh lintasan, mereka harus menghindari lautan yang ada di ujung landasan. Gila, jadi pilot tuh harus konsen banget ya, kayaknya aku nggak bisa. Aku lupa, kayak, sebentar, lewat mana? Di BSD aja, aku nyasar terus. Dari Cubic ke sini aja nyasar gitu. Sumpah, aku sama Yumna kemarin muterin Cubic kayak, ini di sini Kak, soalnya enggak di sana. Cubicnya di situ, kita lihat. Aku tahu. Enggak. Yumna sukanya aku nanya, Yum, ini tuh di sini. Kalian sih jangan bikin aku panik dong. Tuh kan, jadi berantem kita. Nggak cocok jadi pilot. Kamu juga nggak cocok jadi co-pilot. Kita kombinasi buruk. Yum, lautnya di mana, Yum? Lautnya di mana? Santai aja Kak, kita ngambang di atas laut. Nah, lintasan bandara ini tadinya tuh cuma sepanjang 1,6 km, tapi karena pernah terjadi nih kecelakaan pesawat yang nabrak jembatan batu dekat bandara, akhirnya panjangnya tuh diperpanjang jadi 2,7 km. Beberapa kecelakaan pernah terjadi di bandara ini, salah satunya pada 5 Maret tahun 1973, pesawat Aviaco Sud Caravelle 10R dan 3 kru di dalamnya masuk ke laut. 19 November tahun 1977 ada juga pesawat TAP Portugal yang mencoba mendarat dalam keadaan cuaca yang emang buruk. Pesawat tersebut mencoba untuk mendarat di pinggir landasan, tapi kemudian pesawatnya tuh nabrak sebuah jembatan batu dan sayap kanan pesawatnya robek. Dan dari 164 orang yang ada di pesawat itu, 131-nya dinyatakan tewas. Oh no, udah di ujung flight banget ya? Gila, kayak you think you made it, udah sampai tiba-tiba kecelakaannya pas landasan. Tuh guys, kayak kalau kalian terbang udah nervous terus akhirnya kayak napas, akhirnya nyampe juga. Belum tentu kalian selamat sampai. Astaga, sorry. Maaf. Bercanda. Sebulan setelahnya, pada 18 September tahun 1977, pesawat Sud Caravelle 10R yang mau mendarat turun terlalu menukik sehingga pesawat itu menghantam laut. 36 dari 57 orang di dalam pesawat itu dinyatakan meninggal. Serem banget.
Tapi ini berarti namanya udah bukan Madeira Airport dong? Tapi kalau di search di apa search Madeira Airport. Oh, cuman ini ya, biar seneng aja. Soalnya kalau aku nyari Cristiano Ronaldo Airport, keluarnya depannya tuh Madeira Airport. Mungkin biar fansnya happy kayak aku. Aduh, yaudah. Itulah tadi airport yang paling berbahaya dan unik di dunia. Apa kalian pernah datang ke salah satu airport ini? Atau ini menjadi salah satu bucket list kalian untuk... Did you see that? Untuk didatangi? Coba guys, komen di bawah. Dan aku punya pertanyaan pribadi sih, kayak apakah kalian model orang yang tenang? Ini kayak sempat dibahas gitu kemarin waktu aku ngumpul sama teman-teman. Apakah kalian orang yang tenang ketika terbang di pesawat atau kalian sangat-sangat gugup? Coba komen di bawah. Karena sebenarnya faktanya adalah pesawat itu masih di-consider sebagai alat transportasi yang paling aman, tapi memang setiap ada kecelakaan, newsnya tuh selalu shocking dan sangat besar. Jadi banyak banget orang yang takut gitu. Karena adanya berita-berita yang super besar ketika ada kecelakaan pesawat. Malah sebenarnya mobil itu jauh lebih berbahaya daripada pesawat by statistics. Kalau kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Dan komen di bawah kalau misalkan ada topik-topik lainnya yang seru banget untuk dibahas kayak gini. Komen aja di bawah atau langsung kirim ke requestnasi@gmail.com. Better than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik follow aku di Instagram dan Twitter. Gampang banget Nesi Jaja dan subscribe channel ini, nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Biasanya landasan selain menghadapi kondisi alam dan cuaca, polisi juga harus pinter-pinter. Sorry, kok polisi? Astaga. Jalanan yang menjadi jalan supaya pesawat dari atas. Kenapa sih bandara ini? Kenapa sih? Bisa-bisanya landasannya kok bareng sama landasan jalan raya.